Indonesia sebagai negara kepulauan masih lebih banyak mengandalkan transportasi darat untuk menggerakkan barang ketimbang moda laut. Berdasarkan riset data Indonesia periode 2022 hingga 2023, sekitar 70% pergerakan barang domestik masih menggunakan jalur darat. Head of Data Indonesia Setiardi Widodo menyebut persoalan utama logistik di tanah air masih terletak pada biaya yang tinggi, salah satunya akibat keterbatasan konektivitas antar wilayah. Menurut saya yang masalah yang utama sekali biaya, walaupun ada indikasi sudah turun, tapi saya kira masih tetap menjadi persoalan. Pandangan ini sejalan dengan pemerintah. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Rustam Effendi menegaskan, tingginya biaya logistik masih menjadi tantangan besar. Data Bappenas mencatat, biaya logistik nasional pada 2023 mencapai 14,1% dari produk domestik bruto atau PDB, terutama disumbang dari transportasi darat dan laut. Sementara, menurut Logistic Performance Index atau LPI 2023, Indonesia menempati peringkat ke-61 dunia, masih berada di bawah Filipina urutan 47, Thailand urutan 37 dan Malaysia 31. Untuk menekan dan memperkuat daya saing, pemerintah kini fokus mengintervensi sektor transportasi darat, moda dengan biaya logistik tertinggi, yakni 49,6% dari total biaya logistik nasional. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penerapan kebijakan Zero Overall Dimension Overload atau Zero Odol yang akan mulai berlaku 1 Januari 2027. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diyakini dapat memperkuat integrasi multimoda angkutan barang dan mendorong konektivitas logistik yang berkelanjutan. Kita sudah melaksanakan rencana aksi. Apa saja rencana aksi? Nah, ini ada 9 rencana aksi. Nah, mudah-mudahan sudah ditandatangani. Tapi saat ini pun ini sudah kita kerjakan. 80% dari rencana aksi, nanti ada 45 output. Ini sudah berjalan. Nah, sisanya nanti akan kita kerjakan sampai 2029. Selain Zero Odol, pemerintah juga tengah menyiapkan rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional atau RUU Sistranas agar masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. RUU ini akan menjadi payung hukum terpadu yang memastikan konsistensi kebijakan, pendanaan, dan indikator konektivitas jangka panjang. Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Tori Darmantoro menilai pentingnya RUU Sistranas untuk memastikan tata ruang transportasi benar-benar terintegrasi. Jalan, kereta api, bandar udara, dan pelabuhannya sudah nyambung. Tapi kalau struktur ruangnya tidak nyambung, tiba-tiba nanti ada kawasan industri tidak ada jalan. Ya kan? Ada pelabuhan tidak ada jalannya, atau kemudian tidak ada kereta api. Nah ini saya rasa perlu dipertimbangkan untuk memasukkan tata ruang. Tori juga menilai, penerapan Zero Odol harus dilihat tidak hanya dari sisi efisiensi, tetapi juga keselamatan transportasi. Transformasi logistik menurutnya perlu menyentuh berbagai aspek, mulai dari tata kelola pemerintahan, pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha, hingga perencanaan ruang transportasi. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI, Akbar Johan menyoroti pentingnya peran transportasi laut. Menurutnya, infrastruktur tidak akan hidup tanpa carrier atau moda pengangkut yang memadai. Karena itu, dia menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap investasi kapal sebagai bagian dari infrastruktur logistik nasional. Di sini peranan daripada perbankan, ya, yang harus bisa dielaborate. Infrastruktur itu infrastruktur carrier, Pak, ya, kapal, ya, itu harusnya pemerintah bisa memberi atensi yang lebih untuk investasi kapal. Itu bisa kita anggap sebagai infrastruktur carrier, Pak, ya, sehingga jangka panjangnya ini bisa memberikan nafas, ya, Pak, ya, kepada pengusaha kapal. Akbar juga memberikan 4 rekomendasi untuk membangun ekosistem logistik nasional yang berdaya saing global, mulai dari integrasi kelembagaan agar regulasi dan implementasi kebijakan lebih sinkron, peningkatan kualitas SDM logistik, penyediaan payung hukum perlindungan data dan keamanan siber, serta kebijakan fiskal dan permodalan yang mendorong pelaku usaha nasional lebih kompetitif di pasar global. Meski tantangan masih besar, berbagai langkah seperti Zero Odol, Sistranas, hingga dukungan terhadap sektor pelayaran menjadi pijakan penting menuju sistem logistik nasional yang lebih efisien dan berdaya saing di masa depan.